pertama, tauhid awam. Ini banyak kita pelajari dan belajar di pesantren-pesantren kita Matan Senusi sampai ke Dusuki untuk kita mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus menurut metode yang disampaikan oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itu dikatakan tauhid akidah atau tauhid awam. Kita mendapatkan Allah dengan dalil. Dalil pertama yaitu Al-Quran dan hadis, dalil nakal, dan juga dengan dalil akal yang dikatakan burhan, bahwa tanda keberadaan Allah adanya alam, adanya makhluk ini. Sebab alam adalah tidak lain yang menciptakan kecuali Allah. Karena tidak mungkin alam ini bisa jadi sendiri. Dia mesti ada orang yang menciptakan. Karena sifatnya alam ini berubah-ubah. Seperti kita dari kecil berubah jadi besar. Dari besar sudah tua, kemudian mati. Berubah-ubah. Dan juga kedudukan pangkat kita. Namanya seperti kita sebelumnya tidak ada jabatan apa-apa. Sekarang kita sudah menjadi bupati atau wakil bupati. Kemudian nanti setelah itu kita tidak jadi lagi, berubah-ubah. Kita menjadi orang biasa. Jadi perubahan-perubahan tentu ada orang yang merubah. Kalau kita sendiri untuk merubah tidak mampu, bahwa ada orang lain yang merubah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menandakan alam ini berubah, ada yang merubah Allah, itu adalah dengan dalil burhan. Untuk mendapatkan Allah adalah dengan dalil, yaitu dalil nakal, Al-Quran dan hadis, dan dalil burhan, istilahnya akal pikir, melihat kepada perubahan. Dan kemudian ada istilah tauhid tasawuf. Ini istilah tauhid tasawuf ini bahwa yang menggagas, memang tauhid tasawuf ini sudah ada, tapi yang mengangkat-angkat adalah saya. Untuk sementara saya mengangkat tauhid tasawuf. Padahal yang diamalkan, yang diajarkan di dalam tarekat itulah tauhid tasawuf. Tasawuf maknanya berjalan kemauan kita supaya kita berada di hadapan Allah. Tarekat bagaimana supaya hati kita ini dapat kita sangkutkan kepada Allah, supaya hati ini dapat bersama Allah. Dan di samping itu kita berakhlak yang mulia, yaitu akhlak-akhlak yang terpuji. Karena Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Supaya akhlak kita dapat sabar, dapat tawadhu, berhati rendah, dapat isar, peduli. Jadi bukan mementingkan diri sendiri, kita peduli. Dan kita dapat futuwah, yaitu melihat hak-hak orang. Hak orang ada pada kita, hak kita tidak ada pada orang. Futuwah. Jadi supaya kita benar, jadi kita tidak menipu orang, tidak berbohong. Kita adalah terbuka, transparan, inbisan. Itu akhlak-akhlak yang bagus. Itu yang dimaksud dengan tauhid tasawuf. Orang yang berada di hadapan Allah, hanya Allah terlihat, tidak lainnya. Dan dia dapat berakhlak yang bagus. Dan ketiga adalah tauhid sufi.
Jadi kalau tauhid tasawuf menghilangkan penyakit-penyakit nafsu pada hati kita, itu tasawuf. Adapun tauhid sufi yaitu menghilangkan wujud selain Allah di dalam batin kita supaya kita dapat bersama Allah, itu sufi. Jadi beda tasawuf dengan sufi. Kalau tasawuf jangan ada sifat-sifat yang jelek yang ada pada nafsu kita melengket pada hati kita. Kalau sufi jangan ada dalam hati kita wujud selain Allah. Sebagaimana kata orang sufi, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ilallah. Cukup aku Tuhanku, tidak ada di dalam hatiku melainkan Allah. Jadi orang-orang sufi dia bersih berpisah dengan Allah, dia senantiasa berkumpul dengan Allah. Jadi ini ajaran kesufian. Makanya orang sufi mengatakan ma wahadal wahid min wahid fama wahada fahuwa jahid. Tidak mentauhidkan oleh seorang akan seseorang. Siapa yang mentauhidkan akan seorang dari seorang, orang itu adalah jahid, orang kafir. Karena orang-orang sufi telah hilang wujud dirinya. Tidak ada wujud dirinya. Yang ada wujud Allah. Jadi yang mentauhidkan Allah, Allah. Tidak dia. Karena dia tidak ada lagi berwujud. Karena orang sufi, yaitu ada istilah mengatakan wujud diri kota syaitan. Wujuduka dhanbun laka. Wujudmu adalah dosa bagimu. La yukasu bi ghairu. Tidak dibandingkan dengannya akan lainnya. Jadi untuk bedanya, kalau tauhid kalam atau tauhid akidah, Allah itu jauh dengan kita. Tapi kalau tauhid tasawuf berarti Allah itu dekat dengan kita. Jadi kita tidak berani lagi untuk berbuat maksiat atau untuk melanggar perintah Allah, mengenteng-entengkan perintahnya baik dalam segi ibadah atau muamalah. Kita sebagai suami kita tahu kewajiban terhadap istri dan kita lakukan. Kita sebagai istri kita tahu kewajiban terhadap suami, kita amalkan. Lalu berarti dia sudah dekat cahaya Allah itu. Maknanya sifat-sifat Allah, kasih sayang Allah itu, kehebatan Allah itu, bagaimana hebatnya Allah itu yang menciptakan langit bumi ini, yang memberikan rezeki kita, kemudian yang datang mendatangkan bala musibah sehingga kita ini apa terjadi ya yang tidak sesuai dengan kehendak nafsu kita, sakit dan segala macam, ini terlihat dalam batin kita. Ini tauhid tasawuf. Karena saya melihat bahwa umat Islam yang di mana-mana, termasuk juga saya dulu, bahwa saya beriman kepada Allah. Akan tetapi saya paling takut kepada manusia daripada Allah. Saya belum bisa berakhlak bagus. Saya salat, saya alim, saya mengajar di pesantren besar, peninggalan orang tua saya. Juga saya sangat susah mengenai untuk kehidupan masa depan. Jadi mengenai rezeki, bagaimana akan datang, bagaimana untuk anak, bagaimana untuk istri. Saya ke sana pemikiran saya. Kadang-kadang di mana saya duduk, saya datang, yaitu pemikiran-pemikiran yang dapat mengkacau balaukan hati saya. Itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan yang mewaswaskan kita mengenai rezeki kita. Lalu karena Allah itu jauh, tapi kalau Allah itu dekat, kita tidak perlu susah mengenai rezeki, mengenai kehidupan. Allah dekat dengan kita. Kita bersama dengan orang yang kaya, orang yang hebat, tak perlu susah. Kalau kita bisa berbuat baik, kita bisa patuh, dan kita bisa mensyukuri
nikmat yang ada, rezeki itu akan datang sendirinya. Jadi itulah tujuan saya, supaya Anda semua dapat bertauhid tasawuf agar dekat Allah dalam pandangan Anda, supaya kehidupan Anda lebih baik dan Anda lebih terangkat.